Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 Fikih Siasa akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Kajian Fikih Siasa, Sketsa Historis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Aida Putri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih siasa atau bisa dibilang juga pengertian fikih siasa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian fikih siasa. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih secara bahasa yaitu paham yang mendalam. Dan dapat dipahami pula bahwa fikih itu merupakan upaya para ulama untuk menggali hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan untuk umat Islam. Fikih juga termasuk hukum Islam. Fikih mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Di samping itu, fikih juga membicarakan aspek hubungan antar manusia. Aspek itu dikatakan sebagai muamalah. Nah, aspek muamalah ini juga terbagi menjadi yang pertama yaitu jinayah atau pidana, ada juga mawaris atau kewarisan, ada juga munakahat atau perkawinan, ada juga murafaat atau hukum atau disebut juga hukum acara, dan ada juga siasah atau disebut juga politik ketatanegaraan, dan ada juga al-ahkam al-waliyah yaitu hubungan internasional. Nah, setelah kita ketahui apa itu pengertian fikih, maka masuklah kita ke pengertian siasah. Nah, kata siasah ini berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus, dan juga memerintah. Ataupun kata sasa ini dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pembuat kebijaksanaan. Nah, tujuan siasah ini yaitu untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Nah, setelah tahu apa arti fikih dan apa arti siasah, maka bisa kita simpulkan bahwa fikih siasah adalah salah satu aspek hukum yang mengatur dan mengurus, yang membicarakan pengaturan dan pengurusan umat manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Nah, sebagai ilmu ketatanegaraan, dalam Islam, fikih juga membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan yang terakhir yaitu kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya. Baiklah, setelah kita tahu pengertian fikih siasa itu, yang kedua yaitu perkembangan kajian fikih siasa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Santi Hermalia Putri. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh saudari Aida. Jadi, perkembangan kajian fikih siasa itu terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama, periode klasik. Periode kedua, periode pertengahan. Dan periode ketiga adalah periode modern. Pada masa periode klasik ini ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia. Dan pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbas. Pada masa dinasti Umayyah, belum muncul kajian fikih siasah dan lebih mengarah kepada kebijakan politik untuk pengembangan wilayah. Sedangkan pada masa dinasti Abbas, sudah mulai dikembangkan kajian fikih siasah, tetapi pemikiran politiknya lebih mementingkan kepentingan golongan, dan gagasan politiknya pun ditandai dengan pengaruh asing. Selanjutnya, pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah di tangan tentara Mongol, dan kekuatan politik Islam mengalami kemunduran dan perpecahan. Dari dalam Islam mengalami perpecahan dan pengelompokan kekuatan politik yang sangat mengental. Sedangkan dari dalam lingkup yang luas, dunia Islam mengalami ancaman dari serangan tentara salib.
Dan yang terakhir ada periode modern. Pada periode modern ini ditandai dengan melemahnya dunia Islam di bawah penjajah bangsa Barat hampir di seluruh negara. Dan pada periode ini terdapat 3 aliran pemikiran yang terus berkembang hingga masa kontemporer. Pendapat dari tokoh aliran pemikiran pertama adalah memandang Barat sebagai musuh Islam karena Barat tidak sesuai dengan kepribadian umat Islam. Sedangkan pendapat dari tokoh aliran pemikiran kedua adalah jalan satu-satunya umat Islam untuk meraih kemajuan adalah dengan meniru serta mengadopsi peradaban Barat. Dan pendapat dari tokoh aliran pemikiran ketiga berpendapat bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik Islam. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, fikih siasa itu adalah aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, dapat kita simpulkan pula bahwa perkembangan fikih siasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir yaitu periode modern. Terima kasih. Sekianlah presentasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.